apa? Panas karena apa? Kelihatan banget sampean itu apa? Mulutnya itu lo terlalu pintar ngomong. Cocok lah diajak ke ibu-ibu rempong ngomongin orang. Gak suka bunda nggak suka ngomongin Yesus. Jangan kau menghakimin agamanya orang sana salah begini, nggak bakalan masuk surga, agamamu masuk surga. Jangan. Kak, bibir kakak ngomong tuh kayak ngomongin orang tuh kayak gitu kali. Kakak coba santai, tenang. Kakak kan anak Teo. Mungkin kayak gitu ciri khas bibirku kayak mana? Kayak bibirmu kayak gitu. Nah, Kayak dia gitu mengaku kata itu tulisnya. Kakak ditampar Yesus loh, nanti kakak merubah-rubah perkataan Yesus loh. Nggak apa-apa. Di dalam Aku bertanggung jawab, nggak apa-apa. Ya udah tanggung jawab aja nanti. Yang ditampar Yesus karena kamu. Saya tunggu, saya malah justru secara makna tapi menyerang. Itu nggak usah kakak tak bilang seperti itu sama aku. Dari tadi aja kok kakak malah bukan marah. Saya kan memang saya Batak kak, jadi udah wajar biasa. Ya saya orang Minang bang. Ya udah gini aja. Saya juga orang Gini aja. Sumatera kok. Menuduh nggak bawa bukti bang. Karena Nuduh gini tuh udah kayak bener kenapa aja. saya bilang Kalau seperti abang itu? mengatakan diam dulu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kakak tadi bilang Bawa bukti. Tuhan apa nenek moyang Yesus gini hal-hal negatif. Itu fakta tertulis bukan negatif. Makanya saya Itu bilang, tertulis di kitab makanya saya Anda. bilang kakak baca. Orang-orang bertanya. Memang lagi deh. Agamamu aja bahas. Agamamu aja bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. 81 kali kata Bart Ehrman, Tuhan kalian itu mengaku anak manusia. Kalian bilang bukan manusia. Pertanyaan saya, yang berbohong itu kalian atau Yesus? Kok bawa-bawa ayat? Kalau kalian tidak mau mengatakan Yesus mengaku anak manusia, coret ayat itu kan gampang. Jangan bikin bingung manusia yang berbahasa Indonesia loh. Uni kasih tunjuk yang di 61 coba. Kau baca Markus 2:28. Kau baca, kau Uni harus bertanggung jawab. Coba 61 dalam kitab. Kok kejang kau? Kita mendengar 61 kali yang kata. Kok apa ini? Kita tunggu Uni. Tunggu aja lah. Kau tunggu sana. Kau tunggu di bawah kalau Uni perlu. punya mulut jangan berbohong. Kasih tunjuk 81 atau 61 kali itu mana?
anak Teos ini kemasukan setan, kenapa ini? Jadi Kok kau gini, yang pegang? Tamanu. Jadi gini ya teman-teman, siapa Fiona maupun si Hafa tadi itu hasil dari riset gitu kan, dari peneliti. Seorang profesor berstatement dari Jerman, ahli teologi Bible, dia mengatakan 81 kali dia mengatakan Yesus adalah anak manusia. Pertanyaan ini tadi tolong dijawab siapa yang jujur, apakah Yesus ataukah kalian berbohong? Karena kalian menggunakan doktrin gereja yang itu bertentangan dengan Bible. Itu maksudnya. Karena Anda menggunakan doktrin imani, konsep iman sola fide dari Paulus. Itu kesalahan Anda. Makanya crack gitu kan. Terdistorsi konsep itu. Karena Anda lemah literasi. Tentu lemah literasi gitu kan. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Itu maksudnya Uniriva tadi berikan, bukan menggunakan doktrin Bapak Gereja atau doktrin pendeta atau dogma imani saja. Itu maksud Uniriva tadi. Terima kasih. Lanjut Uniriva. Silakan. Jadi gini ya Fiona, saya kan nggak bertanya sama kamu, Fiona, kenapa Tuhan kau jadi manusia? Ngapain kamu jelasin? Kalau diskusi itu jangan menjelaskan yang nggak ditanya orang. Saya cuma nanyanya gini, kalian Kristen kok bertentangan sama Yesus? Kalian bilang Yesus bukan manusia, Yesus mengaku anak manusia. Jadi yang berbohong siapa? Biar kami tahu nih, Yesus atau kalian? Enak diskusinya. Ngapain jelasin Tuhan kami jadi manusia? Emang kalian Tuhan? Tahu pula kalian motivasi Tuhan jadi manusia? Kecuali udah tertulis di kitab kalian. Apa yang mau kalian bawa ke kami? Jangan paksa kami mendengarkan celotehan kalian yang nggak kami minta gitu loh. Ngapain? Saya ngapain coba? Nanya-nanya apa? Ngapain Tuhan kalian jadi manusia tuh? Ngapain saya tanya coba? Untungnya buat peradaban apa? Nggak ada. Nah, tapi kenapa penting saya bertanya mana yang berbohong? Peradaban ini, biar tahu kita mana yang layak didengarkan, mana yang mau bisa dijadikan sumber ini. Orang Kristen atau biar kami tahu kalau diskusi lintas agama itu bahwa Yesus berbohong. Clear. 81 kali itu kata peneliti kalian tertulis bahwa Yesus mengaku anak manusia. Ya, Delon. Teriak-teriak pula. Buktikannya apa? Kalian pikir kami ini babu kalian apa? Ya, Delon, silakan Delon. Muslim dan Muslim. Anak-anak Teos kenapa pada takut open camp? Kenapa? Insecure dengan kekuasaan Tuhannya, ragu kalau Yesus akan menyelamat kalian, takut digeruduk umat Islam. Katanya suruh pikul salib, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Geruduk umat Islam takut, katanya Tuhannya berkuasa. Dengan kalian takut diskusi dengan kami, takut digeruduk, itu buktinya Tuhan kalian lemah, kalian akui itu. Kami pernah nggak ketakutan? Nggak ada kami takut. Kemanapun kalian ajak kami diskusi, bayarin tiket kami datangi. Selagi kami yakin yang kami bicarakan kebenaran, kami yakin kami akan dilindungi oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api ketika dibakar sama Raja Namrud. Nabi Isa tidak mati karena walaupun mau dibunuh sama orang Yahudi dan Romawi. Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Yusuf semua diselamatkan. Kami bukan nabi, tapi kami percaya selagi kami masih menyampaikan kebenaran, Allah akan selamatkan kami. Itu kami beriman. Kalian ngaku anak Teos lah, ngaku Yesus berkuasa. Buka kami yang bang diskusi ya dek. Takut digeruduk kak, nggak pakai baju kak, insecure sama agamanya. Ya, halo Delon, Muslim non Muslim Delon. Turunin aja. Ya, jadi kami mau memperbaiki stabilitas diskusi lintas agama supaya kami tidak memberikan tempat bagi para penghujat. Contoh si Hafah tadi dikasih kesempatan nggak buka katanya. Aku yang capek dia ngomong. Harusnya aku yang cerewet. Dia pula yang kayak mama suaranya, teriak-teriak pula sama aku. Apa nih? Hari Yunus. Selamat malam, selamat bergabung. Muslim apa non Muslim? Silakan. Hari Yunus, selamat malam, selamat bergabung. Muslim apa non Muslim? Masa semanis ini kalian bilang aku penghujat? Kalian perhatikanlah muka aku yang simetris itu, ha? Kurang apa coba? Hidungku simetris lubangnya, bibirku tipis. Kok
Kok bisanya kalian hujat wanita semanis ini? Kalian bilang aku mak lampir lah. Masa ada mak lampir semanis ini? Dari sudut manapun lah. Dari samping manis, dari depan manis, ini manis. Nggak ada kurang-kurangnya muka aku tengok. Alis aja yang kurang ku tebalkan sedikit tuh. Apalah kalian nih? Kalian melawan hamba Tuhan aja kalian takut. Kalian katanya anak Theos. Masa berhadapan sama perempuan anak 2 umur 38 yang udah cantik kalau bicara, kalian nggak takut? Padahal aku udah mama-mama loh. Harusnya kalian tuh berani melawan aku. Weh, kau perempuan. Nah, kayak Yesus bicara, perempuan, enyahlah kau perempuan. Nah, gitu. Ini kau perhatikanlah mukaku nih, kawan-kawan Kristen. Nah, kurang apa laku nih ya? Masih kalian bilang aku peot, peot pula kata kalian. Ya, halo Erik. Halo. Anak bunda, anak bunda gembala. Ya. Iya. Buka kem anak bunda, anak Theos bisa buka kem. Putri Yesus, Putri Theos, Putri Dewa, silakan buka kem. Anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak dewa, anak bunda, anak domba. Oh ini kan cantiknya kakak ini, anak Theos ini, anak Tuhan. Aku nggak butuh. Nggak apa-apa lah. Gak usah. Kakak kan cantik. Ya udahlah, jeleknya kakak ini anak Theosnya. Udahlah. Iya. Ya, kakak selamat datang di roomnya umat Islam. Di room ini ibu gembala menginjili orang-orang tersesat yang suka mempelintirkan perkataan Yesus. Bunda gembala tidak suka kalau ada orang-orang yang mengaku pengikut Yesus tapi pengumpat, penghina, penista Yesus dan pengingkar Yesus. Bunda gembala sangat mencintai Yesus. Yesus baik. Saya sangat mencintai dia. Jadi ada yang mau disampaikan di sini, anak bunda, anak gembala, anak bunda, anak domba, anak dewa, anak Theos. Janganlah terpana gitu ngelihat kemanisan aku. Enggak terpana sih, cuman gimana ya? Kenapa? Panas sih, panas. Apa? Panas karena apa? Kelihatan banget sampean itu apa? Mulutnya itu lo terlalu pintar ngomong. Cocok lah diajak ke ibu-ibu rempong ngomongin orang. Gak suka bunda nggak suka ngomongin, bunda nggak suka membicarakan orang, bunda suka membicarakan gini Tuhannya loh, orang tadi kan Kristen. udah dibahas, kamu bertanya, dijelaskan kan kadang ada jawaban itu nggak mesti langsung bisa diterangin dulu tapi tidak terima gitu loh. Kalau debat Iya. gitu ada yang bertanya, ada yang jawab, kudu satu mendengarkan, dikasih jelasan, jangan oh tidak gini jangan gitu seakan-akan kamu yang benar. Kita manusia loh. Bunda memang manusia bukan Tuhan. Yesus juga manusia, kata Yesus. Jangan kamu menghakimin agamanya orang sana salah begini, nggak bakalan masuk surga, agamamu masuk surga, jangan. Kak, bibir kakak ngomong tuh kayak ngomongin orang tuh kayak gitu kali. Kakak coba santai, tenang. Kakak kan anak Theos. Mungkin kayak gitu ciri khas bibirku kayak mana? Kayak bibirmu kayak gitu. Gak ada lah sampai kayak gini-gini kali. Coba santai, gini loh. Mungkin memang itu ciri khasnya. Ya udahlah. Minum dulu. Kakak udah minum air putih. Udah makan kakak? Udah makan? Udah mandi. Udah. Gantian kita boleh? Ya oke. Oke. Gini loh kak. Saya di sini kan bertanya. Yang saya tanyakan, ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, tapi orang Kristen bilang dia bukan anak manusia. Lalu saya tanya sama kawan kakak tadi, si Fiona tadi, siapa yang berbohong ini, orang Kristen atau Yesus? Kata si Fiona, jadi Yesus ini dia menjadi Tuhan karena loh, saya kan gak butuh penjelasan kenapa dia jadi manusia. Yang saya tanya, yang berbohong itu orang Kristen yang mengatakan dia bukan manusia atau Yesus yang mengaku sebagai anak manusia. Jadi ketika yang saya tanya itu tidak dijawab tapi dia menjelaskan apa yang tidak saya tanya, kenapa saya harus lanjut diskusi kak? Wasting time kata orang kampung harus saya. Dijelasin kak. Dia jadi minta manusia penjelasan awalnya siapa? gimana kan harus dijelasin. Jadi pertanyaanmu kenapa harus seakan-akan dijelasin? gini, pertanyaanmu gini. Kamu bertanya itu seakan-akan untuk menghakimin kesalahan orang. Jadi Perasaan misalnya kakak aja itu misalnya mah.
dibilang Yesus manusia atau enggak dibilang manusia, berarti yang salah siapa? Kan gitu, udah langsung Gak ada. itu langsung menghakimi gitu loh. Suuzon kakak mah, kakak mah punya Roh kita Kudus ini tapi punya ini loh. suuzon. Dari kata-kata Kalau punya kita ini, bisa oh bilang. yaudah. Hmm. Apa indikatornya kakak bilang saya menghakimi agama apa kakak? Coba indikatornya Ya, apa? itulah. Kalau memang Bilang, apa itu? kan kalau kayak gini bisa putar ulang video mau bilang Kristen begini, Ya, nggak begini, apa-apa, begini, putar begini, ulang. begitu. Kalau Nggak ada, saya bilang Kristen begini, istilahnya begini. kamu Nggak ada, penasaran saya bilang dengan gitu. penasaran dengan Kristen, tanya Kristen, kalau dijawab pun kamu Makanya jangan saya mungkin tanya. dasar oten apa gini segala macam. Nggak ada, saya bilang dasar oten mah kakak mah nuduh suuzon mah, cantik-cantik suuzonan. Katanya anak teos tapi suuzonan. Saya itu bertanya. Tadi kawan kakak Kristen 2 orang masuk ke sini. Dia bilang Yesus bukan anak manusia. Saya tanya, loh kok gitu ya? Saya baca di kitabnya Yesus ngaku anak manusia loh. Berarti yang berbohong siapa ini? Yesus atau orang Kristen? Sekarang gini, Itu aja. kalau Yesus Apa, Kak? datang nggak mengaku anak manusia, apakah dia harus menjelma jadi apa? Kan nggak bisa dilihat manusia kan? Apanya? Yesus kalau datang ke dunia untuk memberitakan Ya. Injil kepada umat manusia, kan dia harus jadi manusia. Kalau dia langsung jadi, misalnya jadi roh, nggak mungkin kan, orang nggak bisa lihat kan. Iya, memang abang nggak bisa lihat. Terus Makanya korelasinya itu. dengan pertanyaan Jadi saya dia apa? harus diturunkan Allah dari atas ke rahimnya manusia supaya dia bisa dilihat apa manusia. Jadi dia itu bukan hasil dari hubungan istilahnya suami istri, makanya terjadi Yesus. Loh, siapa bilang di kitab kakak dia anak hasil suami istri entah anak Enggak. Yosef? Itu kan Adam. enggak, dia itu Ada. utusan dari Allah. Enggak, itu kan gini. Yang menciptakan Alkitab siapa? Lukas sama Matius sama Markus? Enggak, yang Kata menciptakan Lukas. kitab siapa? Yang menciptakan kitab siapa? Lukas, Matius, Markus. Si Lukas Yang bilang menurut anggapan menciptakan, yang menciptakan si Lukas kak, yang menciptakan itu si Lukas, yang membuatnya si Lukas. manusia kan? Lukas kan manusia kak. Ya udah, bukan Tuhan Terus? langsung yang menciptakan kan? Terus? Jadi di situ katanya itu masih itu kan anaknya ini, karena apa si Maria ini hamil di luar, bukan hasil dari Yusuf, makanya Nggak dia kayak gitu mengaku kata itu tulisnya. anaknya. Kakak ditampar Yesus loh, nanti kakak merubah-rubah perkataan Yesus loh. Nggak apa-apa. Di dalam Aku bertanggung jawab, nggak apa-apa. Ya udah, tanggung jawab aja nanti. Kamu yang ditampar Yesus karena kamu Saya ini. tunggu, saya malah justru membacakan yang tertulis. Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Jadi aku tanya, Anak orang. Tuhanmu siapa? Matius 1. Tuhanmu Tuhan siapa? saya Allah. Kamu Allah, tahu Kak. wujudnya? Kamu tahu wujudnya? Belum lihat kak, belum lihat. Terus saya. kamu kayak bapak dia. percaya Tuhanmu yang nggak tahu wujudnya? Sama kayak Yesus saya. Yesus percaya bapak itu ada, tapi dia belum pernah lihat wujudnya bapak. Makanya Tetap kan nggak sama, ada kami wujudnya. juga Allah di atas belum tahu wujud, tapi Saya ada sama utusan kayak Yesus. Allah untuk kita mempercayai yang di atas. Kalian ada nggak Terus? utusannya? Ada kan? Nabi-nabi Ada. kalian kan? Nah Ada. sama. Nabi itu Beda. siapa yang menciptakan? Beda kak. Bedanya Tuhan apa? kakak roh. Rohnya ada dua, roh Bapak sama roh Kudus. Yang satu lagi Tuhan yang berbentuk manusia. Beda kita, jangan sama-samain lah. Ih gemes deh Itu aku. dibilang Roh Kudus, bukan roh sama Bapak. Iya. Jangan dipecah-pecah. Bapak kan lah, Bapak itu pribadi berbeda dengan Roh Kudus, kata Kristen, Protestan, dan Tritunggal cabang Indonesia dan luar negeri kak. Makanya ada perisai Trinitas. Father is not Makanya Son, tadi Son is not Holy Spirit, dengar Holy juga Spirit bilang is gini, not Father. kalau orang Apa? Kristen video bokep bilang oh Yesus yang ngucap Memang itu manusia betul. kan, yang ngucap manusia Memang iya, Ya, nggak itu mungkin Tuhan urusan main dia bokep, kak. mengucap gitu, bukan berarti Betul. ajaran Yesus ini jelek kan gitu. Kayak contoh lah, bisa Ajaran aja aku Yesus bilang itu ada yang pas aku jelek, dia pas Kak. suamiku oh Allah bisa aja kan itu Ada manusia. kak, ada kak. Ajaran Yesus yang jelek ada, Bikinlah dulu ada, tapi kan belum tentu itu Tuhan yang mengajarkan gini loh. Tuhan Makanya kakak yang ngajarin kak. enggak lah. Yaudah, Dianya saya tanya aja yang sama menyebut kakak. nama Tuhan. Yaudah. Dia aja Udah saya menyebut tanya nama sama kakak. Tuhan. Ya udah saya tanya. Heeh. Ketika Yesus mengajarkan perempuan di Kristen kalau ditampar, diselingkuhi, kemudian tidak dinafkahi suaminya, boleh nggak kata Yesus bercerai?
Kalau kami sih nggak boleh bercerai. Jolim, Yesus jahat. Yesus nggak ngasih solusi buat kalian perempuan. Kasihan kalian Enggak ditabok, ditelanjangi, ditusbol depan belakang, nggak dinafkahi, diselingkuhi, nggak boleh cerai. Kasihan nasib perempuan Kristen. Ya enggak lah, Jolim. kalau bisa diperbaiki, bukan masalah jolim. Itu masalah Oke, kemanusiaan. berarti kalau bisa. Oke, ketika ada di Tanah Batak, waktu seorang perempuan sedang live streaming nyanyi rohani ditusuk sama lakinya, kalau kakak itu masih hidup sekarang, boleh nggak diminta cerai sama lakinya? Ya itu tergantung sama dia. Tergantung sama Yesus, kutanya kak, boleh nggak kata Yesus bercerai? Kok kata dia kalau gitu nggak ada gunanya Yesus ngomong Jangan ngajarin. dibilang kita tergantung Yesus. Aku loh kalau bisa bertemu sama Yesus langsung tak tanya sama Yesus. Ya, makanya kutanya, Yesus kan pernah datang ke dunia, Dia pernah nggak dia nanya ngajarin? kita secara kemanusiaan, bukan nanya seakan-akan Oh, aku berarti Tuhan. berarti Yesus nggak ngasih solusi. Bukan, Loh. saya bukan nanya kakak seakan-akan kakak Tuhan. Kakak kan orang Kristen. Kata kakak Yesus tidak ada pernah mengajarkan keburukan. Saya bilang ada Jangan keburukan kepada bilang Yesus perempuan. nggak ngasih solusi. Jadi sekali turunan solusinya? Yesus, hancur dunia. Ya apa? Enggak hancur waktu Yesus lahir dari tubuh Maria, nggak hancur dunia, malah dia yang babak belur kok kak. Enggak lah. Dia itu Iya. utusan, memang dia diutus untuk menebus dosa manusia. Jadi kakak yang berbuat sundal, kakak yang merampok, Yesus yang tanggung jawab gitu. Lah enggak lah, itu dosa kita. Katanya Dosa kita sama Yesus. Katanya Dosa yang kita. yang mana yang betul ini kak? Yesus datang menebus dosa kakak. Suami kakak selingkuh, kakak koruptor, kakak membunuh anak orang. Yang nanggung Yesus. Enggak kita lah. Katanya Yesus menebus dosa. Yang ditebus Yesus apa? Dia dosa manusia. Sebelumnya Lah, kan kakak manusia bukan? berdosa. Kapan Sebelumnya kakak kan berdosa manusia sebelum melakukan? berdosa. Kapan? Kakak belum lahir sudah Masuk. berdosa. Ya sebelum lahir ya belum lah. Ya mungkin Makanya lahir lah udah aku berdosa tanya. kita. Lahir kita sudah Makanya berdosa. kakak yang merampok, kakak yang memperkosa laki orang, kakak yang mutilasi anak orang, Yesus yang nanggung. Itu kan di zamannya waktu Yesus, zamannya sekarang ya sudah kita lah. Sekarang udah enggak. Oh sekarang Ya, udah enggak sekarang lagi. kita, makanya gini loh, makanya diturunkan Yesus, dikasih ajaran dan larangannya. Kalau kita tidak melakukan berarti sudah salah kita lagi sekarang. Kalau kita mau mendengarkan berarti kan kita bisa masuk surga. Berarti Yesus menebus di abad pertama aja. Sementara Kasihan yang orang Kristen dengar zaman- dulu Kak, Iya. sementara Iya, yang iya, masalah iya, Kak. masalah poligami itu adanya di Islam, bukan ada di Kristen. Di Kristen Bukan. mana ada? Yakub poligami. Enggak lah, kalau di Islam kan boleh nikah 2 berapa kali, Samuel kalau kan pasal enggak. 12. Iya, ada ayatnya. Tuhan perjanjian lama, Tuhan kakak atau bukan? Perjanjian lama. Iya. Tuhan perjanjian lama memberikan bini-bini orang kepada Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat ke-8. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhan nyuruh poligami loh. Bahkan kalau kurang bisa minta tambah lagi. Itu Kakak bukan bilang nggak kata-kata ada. Tuhan, itu kata-kata manusia di zaman itu. Itu kata Tuhan kak, menurut Enggak. Nathan membawa, beginilah firman Tuhan, telah kuberikan kepadamu. Kakak lama-lama ditampar juga sama Yesus, Sekarang kakak ini Ini Kak, kutunjukkan. sekarang Tunggu gini, Kak. dulu. Ya oke. Jangan oke. gitu. Ya, Kita baca oke, ayat oke. ya, Dek. Jangan gitu. Ya. Berdosa kita nanti. Beda Jangan sedikit kau nggak kita, menambah umur firman kita? Tuhan. Beda sedikit kita. Berarti Iya. masih mudanya aku ya. Berapa umur kakak? 37. Kok berarti Tua aku. muda lah aku nih ya. Perasaan. Kakak muda kak. Aku lah tua setahun. Iya. Ya kakak kayak muda kali mukanya. Aku pikir kakak di bawah aku jauh loh. Filter. Berarti masih muda nih kita Filter. ini ya. Filter. Oh, Filter filter. kita pada TikTok itu biasa lah. Aku tapi enggak Iya. filter itu. Iya. Tapi kakak ini ya, kakak kita diskusi bagus-bagus, kita nggak kelahi loh ya. Aku nggak berani kalau Oke, kelahi sama iya, aku malah perempuan senang kak. kayak gini. Jangan kita saling gitu menjelaskan. Ya. Bentar ya. Kutunjukkan dulu kalau ini firman Tuhan ya kak. Semoga kakak tahu dan sadar bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Sebentar ya Eda. Nanti kalau aku ngomong nanti kakak kaget. Sabar, aku kan Tapi lagi nggak kasih usah ayat. dulu aku ngomong, nggak usah dulu aku ngomong. Nggak apa-apa lah. Aku masuk udah biasa aku kaget nih. Gimana? Ya. Kita baca 2 Samuel nih ya. Ini kita perjanjian lama.
namanya 2 Samuel pasal 12 nomor 8, 7 dan 8. Nah, kakak baca di sini nih, ya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Stop sampai di Israel. situ. Stop sampai di firman Tuhan. Jangan Kemudian dipotong berkatalah dulu. Nathan yang berkata kan. Iya, Nathan membawa firman Tuhan, berarti Nathan berbohong. Nah, itu berarti kan bukan omongan Tuhan. Ya, berarti Nathan berbohong. Dibaca itu sambil disimak, Bu. Iya, ini kan kata Nathan, beginilah firman Tuhan, berarti Nathan ini berbohong. Berarti ini bukan firman Tuhan. Nathan yang membilang. Iya, berarti si Nathan ini mengada-ada atas nama Tuhan. Gini loh, Kak. Dulu itu kan Tuhan ini Kakak tahu ayat di pertama, coba kakak baca dari pertama ayatnya nih, ya. Ini apa bacaannya nih? Tuhan mengutus Nathan. Di Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata padanya. Nah, lalu ketika Nathan diutus kepada Daud, si Nathan bicara, beginilah firman Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Nathan mengatakan ini firman Tuhan, si Nathan sedang berbohong atau membawa firman Tuhan betulan? Oke, udah? Silakan. Udah? Aku Udah. gini ya, biar bisa aku menjawab itu, aku tanya Kakak. Ya. Itu kan Tuhan mengutus Nathan. Iya. Terus orang yang pengkhotbah Kakak itu utusan Allah, Kakak. Nggak ada, cuman Rasul dan Nabi yang diutus. Aku nanya, soalnya aku lihat di video ada dibilang kalau orang Islam besok masuk surganya pesta seks. Benarkah itu? Nggak ada, di mana? Yang ada pesta seks itu dalam Wahyu pasal 7:19. Ada, Ada maksudku ada kayak gini loh, Ustazah. Iya, Ustaz kok lari berkhotbah kita, Kak? katanya, kalau nanti kita Kabur masuk kita, surga, ya. gitu. Kita nanti di surga pesta seks katanya. Udah Nah, minta maaf dia itu. Dia udah Nah, minta itu. maaf dan dia mengakui Nah, kalau itu, dia omong Kak. salah. Manusia kan yang Jadi ngomong dia itu setara kan. sama. Aku nggak Berarti menyalahkan dia sama manusia kena- kan yang ngomong itu kan. Manusia kan. Terus yang ini kayak mana nasibnya? Nathan 2 itu Samuel juga pasal 12 manusia, ayat 8? belum tentu dibilang Berarti si Tuhan Nathan ini begini, salah. tapi semua dibilang Kayak Ustadz gitu. Azam. Berarti si Nathan sama seperti Ustadz Azam salah. Ya bisa jadi. Berarti isi kitab sucinya orang Kristen ini ada salahnya, teman-teman, gitu. Ya kita nggak tahu, yang tahu itu hanya Tuhan. Lah kakak yang Pokoknya bilang kita barusan tadi. dari semua kitab ada jeleknya, ada bagusnya, kita ngambil yang bagusnya, bukan kita ambil Yang saya jeleknya. tanya menurut kakak itu perkataan Nathan itu Loh, betul atau aku nggak salah? bisa menurutku. Kalau gitu Itu kenapa menurut yang dijawab? nyata. Kalau nggak ngerti kenapa Aku mau- dijawab? Makanya aku umpamakan sama seperti apanya Kita apa-apa sedang itu. bicara jujur, Kak. Kalau kakak jujur, tidak berkelit dan tidak ngeles. Nathan di situ diutus oleh Tuhan, perjanjian lama. Ya. Nathan membawa firman Tuhan. Beginilah Oke. firman Tuhan Allah Israel. Telah kuberikan istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Istri-istri Tuhanmu, istri-istri loh. Kalau kakak dua konsekuensi di sini. Kalau kakak bilang itu Nathan bicara dari sisi kemanusiaannya, berarti kitab kakak memuat perkataan seorang yang dinabikan di Kristen tapi salah. Ya, Yang kedua. kalau itu boh. Yang kedua adalah konsekuensi logiknya kakak mengingkari isi kitab kakak yang tertulis adalah firman Tuhan. Selesai, kak, kita nggak usah berdebat ribet begitu ya. Memang iya kan gini loh, Kak, kayak pendeta ngasih ajaran sama kita, belum tentu istilahnya kan dia manusia, belum tentu yang dibilangnya juga benar. Sama juga Berarti sama dalam Ustaz kitab kalian kakak kan. ini ada yang salah. Iya, Ya. Ustadz sama Nabi beda, Kak. Berarti kitab suci kakak memuat, ya berarti kitab suci kakak memuat Ustadz itu kesalahan kan kata dalamnya. dari Nabi omongannya. Kan Nggak ada yang ajaran mengatakan Nabi bahwa- kan. Kak, Dari ajaran ajarannya Nabi, dari kan? Nabi, tapi dia Nah. coba kakak tenang. Kakak tenang, Ya. saya tahu kakak ini Tenangnya jangan aku, Kak. tenang. Kak, Nabi Ya. itu utusan Tuhan. Ustadz adalah orang yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya. Dia bukan nabi. Kita bicara tentang Ya. nabi ini dalam kitab suci kakak tertulis. Saya tanya, apakah nabi-nabi dalam kitab kakak bisa salah? Seperti Ya, Ustadz kami? kalau masalah itu karena yang mungkin manusia mengapa itu bisa jadi
Bisa jadi masih ya, belum tentu aku bilang Oke, benar. nggak masalah ya. Mm-mm. Nggak masalah. Jadi teman-teman, menurut Kak Erik ini, nabinya orang Kristen dalam Bible bisa menyampaikan perkataan yang salah. Jadi hati-hati baca Bible ya, karena Bible itu bisa memuat kesalahan juga buat orang Islam ya. Jadi Nah, bagaimana makanya cara kami untuk sama mengetahui seperti mana? ajaran kalian yang kayak Ustadz ngajarin Enggak, begini beda. kan belum tentu benar. Kak, Katanya udah Ustadz minta itu maaf. tidak ada Berarti tertulis dia dalam ngajarin kitab suci. Ajaran siapa? Berarti dia nggak Kakak baca paham nggak dari ini? apa Kak. Al-Quran gitu. Kakak dengar, kakak ngerti nggak Ya. nih? Kita bicara kitab yang dianggap suci. Ustadz itu tidak mengeluarkan kitab, tidak menulis kitab suci. Ustadz itu mengeluarkan pemikirannya. Saya bilang tentang kitab suci nih. Ini kitab yang katanya suci, tertulis perkataan Tuhan, ternyata bukan perkataan Tuhan. Kakak sadar nggak dengan apa yang kakak omongkan itu? Tadi kata kakak Ustadz itu mempelajari dari Al-Quran biar bisa diterangkannya. Sekarang dari pikirannya. Kak, Gimana yang sih, Kak? namanya ustadz itu bukan nabi. Ketika ada ustadz berkata salah, kakak bisa Benar, nggak nggak pastikan nabi. kalau dia berbicara? Dengar saya dulu, Kak. Iya, iya. Kak, saya tahu kakak bukan orang bodoh lah. Kalau ada ustadz yang berbicara, apakah yang disampaikannya ayat Al-Quran atau hadis? Kita harus cross check ke Al-Quran dan hadis. Ketika ada ustadz bilang ada pesta seks di surga, di mana tertulis di Al-Quran, di mana tertulis di hadis? Buktikan. Ini saya bicara kitab suci Anda loh. Di kitab suci Anda Tuhan memberikan bini orang. Anda bilang itu perkataan manusia yang bisa jadi salah. Berarti kitab suci Anda menurut Anda memuat perkataan yang salah. Ini bahaya Anda ini loh, merusak gereja ini, mengguncang gereja ini. Orang Kristen selama ini percaya kitab sucinya penulisnya dikuasai Roh Kudus, tiba-tiba kata Anda salah. Kalau ustadz itu bukan nabi. Mereka berbicara apakah mereka menyampaikan Al-Quran dan hadis, kami harus cross check. Ini Nabi Nathan bicara pakai diutus Tuhan, dikatakan di sini. Anda bilang bisa salah. Anda yang bilang loh itu. Tadi ku tanya Nathan itu siapa, Kak? Manusia? Iya, kata kakak. Nabi dia itu, Kak. Tuhan Anda juga manusia loh. Tuhan Anda dan Nathan sama-sama manusia, tapi dia nabi. Jadi Anda mengatakan bahwa nabi-nabi di Kristen itu kalau bicara tentang Tuhan bisa jadi salah. Mana kalau begitu yang benar di kitab kalian ini, mana yang salah, mana yang betul? Bercampur berarti yang salah dengan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya teman-teman ya. Anda sedang tidak membandingkan apple dengan apple, saudariku yang sayang, aku cintai karena Allah. Anda bicara tentang ustadz. Ketika ustadz bicara nanti ada pesta seks di surga, kami umat Islam tidak sebodoh itu. Kami tanya, ustadz, kau dapat informasi dari mana? Kalau tertulis di Al-Quran, berarti dia mengajarkan Al-Quran. Kalau tertulis di dalam hadis, berarti dia mengajarkan hadis. Kalau dia mengambil perkataan ulama, berarti dia mengambil perkataan ulama. Yang saya bahas ini isi kitab suci Anda, saudariku. Di dalam kitab suci Anda Kan aku bilang, kan tertulis. dia manusia bisa membilang apa yang di ininya, kata kakak kan. Ya oke, ini terakhir ya. Oke, mungkin gini sister. Berarti sister percaya bahwa kitab suci sister yang semua perkataan manusia di dalamnya ini bisa salah. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Saya tidak mau memaksa. Oke, it's okay. Sister Erik boleh terima telepon dulu. Itu lebih penting. Mana tahu itu ada urusan keluarga ya. Jangan gara-gara diskusi kita di sini. Mungkin keluarga Anda penting, ada kepentingan, ada keperluan. Silakan angkat dulu aja. Boleh. Di close cam juga boleh. Ditutup aja camnya, nggak apa-apa. Terganggu dengan cam, tutup aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudariku. Sudah nanti. Ya. Oke, nggak apa-apa, diurus dulu urusan keluarganya, tidak masalah. Kalau nanti mau ngomong, bilang sama saya lagi ya. Sister berhak bicara di sini ya. Tapi hati-hati bicara sister, saya takut Anda malah diserang orang Kristen sendiri nanti ya. Kalau kami tidak masalah kok. Apa yang kalian bicarakan itu kami tidak akan kami denialkan. Kenapa? Buat apa kami menolak kalian? Itu kan hak kalian ya. Itu hak kalian sebagai orang yang punya agama. Kalau kalian bilang kitab kalian ada salah, ya sudahlah. Kami nggak masalah. Kakak punya hak bicara. Siapa dulu ini yang baru datang? Ada Brix. Selamat malam Brix dari Selamat non Muslim. Silakan. Muslim kak, Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan, Bang? Iya kan, aku mau tanya temenku tuh yang Kristen kan nggak enak kan. Aku coba tanya di sini ya.
Nyapa bang? Kata temen gue tuh yang Kristen tuh, apa Bunda Maria tuh mempunyai anak Yesus kan. Terus kalau si Yesus itu jadi Tuhan, apakah Yesus itu hanya Bunda Maria? Enggak enak tuh mau Ya, tanya sama gini, brother, mohon maaf ya. Gini, kalau kita bicara tentang teologinya Kristen, ada perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Katolik memang mengklaim bahwa Bunda Maria itu bahkan adalah Bunda Allah. Ada istilah Theotokos juga itu. Ya, memang seluruh orang Kristen akan mengatakan bahwa Maria itu menyembah kepada Yesus. Itu teologi mereka. Ya. Mungkin ada lagi biar kita ganti slotnya dengan teman-teman kita Kristen, biar kita bisa diskusi dengan teman-teman Kristen. Terima kasih penjelasannya, terima kasih. Oke, Denny, Muslim dan Muslim, thank you. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Denny, selamat malam, selamat bergabung. Muslim non Muslim. Denny, selamat malam, selamat bergabung. Muslim apa non Muslim? Halo Denny. Ya udah turunin aja nih, nggak ada orang di luar perangkat mungkin ya. Oke, buat teman-teman, buat 5.000 mata memandang ya, dibantu di follow dulu akun Super Congor sama akunnya Unirifa. Jangan lupa di tap layar ya yang kenceng ya, tap layarnya ini baru 799 teman-teman. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Saya mau kasih Salam. informasi. Itu Erik Erianto dulu pernah ngaku mualaf di roomnya Bang Juma. ya udah. Ternyata Gimana? OTM Jati ya. Memang aku malah. Lah, kakak mualaf terus ngapain kakak membahas kitab suci Kristen? Masih baru malaf. Kakak kalau mualaf kena Gini lah kak, kan kayak aku tadi bahas sama kakak, caranya begitu adem kelihatan. Kan kalau jangan kayak gitu enak. gini gitu. loh kak, saya sudah bilang dari awal, saya ini mau diskusi sama non Muslim. Ya, saya di sini tidak ada kapasitas saya untuk berdebat berdiskusi dengan orang-orang Islam. Lah, Kakak mualaf ini kakak pelajari. Sekarang aku masih ngerti. Ya, kakak masalah belajar. Kristen. Tapi kakak itu mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu bahkan ada salahnya. Kakak digeruduk sama orang Kristen nanti loh. Ya Kakak enggak, sementara udah mualaf loh. karena aku belum ada aku belajar ke Oh, berarti agama kakak Islam. belum Aku masih yakin. itu. Berarti kakak belum Masih- yakin jadi Islam. masih Percaya kepada Yesus. Karena kak, tadi saya tanya, kakak percaya nggak kalau Tuhan dalam PL itu Tuhan kakak? Kakak bilang apa tadi? Bilang apa? Tuhan di PL ini Tuhan kakak atau bukan? Kak Erik, kakak saya turunkan ya, karena Ya, simpang turunin aja. siur. Ya, aku mualaf. Tadi ditanya giliran Tuhan di perjanjian lama Tuhannya atau bukan. Simpang siur ya, teman-teman, gini loh. Nggak jelas. Sedangkan kita sudah buka camp saja, masih banyak orang-orang yang berani berbicara tanpa pelajari dulu gitu loh. Apalagi kita nggak buka camp loh. Kebayang nggak kalian berapa banyak orang yang berani buka camp, bicara tanpa pembelajaran lalu mengatakan saya mengerti. Ngaku mualaf, tadi ngakunya apa pertama? Tuhan perjanjian lama Tuhan Anda bukan. Sekarang ngakunya mualaf. Makanya mengakui sesuatu itu lebih mudah ketimbang melakukannya. Memang mengerikan teman-teman. Kalau cuma ngaku-ngaku gitu pun siapapun bisa mengakui. Ya, kalau bukan kapasitas Anda, jangan libatkan diri. Kalau memang pernah belajar, silakan ke sini bagi informasi. Ya, kalau tidak ngerti apa-apa, jangan bahaya kalian. Ngerti enggak tapi banyak bicara gitu loh. Ditanya nanti jawabannya bikin hancur, bikin blunder agama orang lain. Itu ya. Ini ada Yongki nih. Berarti itu nggak serius mualafnya itu. Makanya saya tuh bukan orang yang sangat euforia ketika ada orang mualaf segala macam, karena kita nggak pernah tahu teman-teman ya, motivasi itu ada dalam diri seseorang. Lebih baik seseorang itu mualaf dia dengan kesendiriannya, maka dia tidak akan tertrigger untuk menjadi orang yang NPD kemudian.
Oke, kita sapa dulu, ada Siregar. Selamat malam, selamat bergabung. Muslim. Ini aku turun dulu ya, makasih ya. Oke ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah naik, silakan bicara, jangan berdiam diri ketika sudah ada di ini ya, sudah di atas ya. Bang Bletu, silakan buka cam kalau bisa, buka cam sudah bisa ini, saya undang untuk buka cam. Pak Simamora, kalau bisa buka cam, tolong dibuka camnya. Saya tidak mau lagi berbicara dengan orang-orang yang tidak jelas ya, sudah buka cam aja kadang orang-orang blunder loh, apalagi nggak buka cam ya. Silakan. Assalamualaikum. Aku bukan Oten Uni. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja Uni. Salam Oke. warahmatullahi. Bletu, muslim dan muslim. Muslim dia Uni turunin aja. Bletu. Hanya bawa dulu ya, ya. Muslim. Mungkin teman-teman ini kepencet ini nih. Ada 31 teman-teman yang mau naik. Saya bingung mana yang Islam, mana yang Kristen. Ada yang namanya nama samaran, ada yang namanya nama asli. Tapi saya nggak tahu ya mana yang Islam, mana yang Kristen. Teman-teman yang mau naik, tolong di typing di bawah yang Kristen dulu prioritasin, yang Islam jangan dulu ya. Teman-teman Kristen kita prioritasin dulu. Biarkan mereka naik ke sini dulu diskusi ya. Jangan teman-teman itu yang muslim naik juga ke atas, ngapain dulu ke sini. Saya tidak punya kapasitas untuk diskusi dengan teman-teman muslim dulu. Ya. Oke. Ini ada apa ini? Hektra ini. Ambo dan Hektra. Saya Islam aja, Mbak. Oke. Good apa nih? Good people. Good people muslim dan muslim? Non Muslim. Oke, silakan open your cam. Ngapain harus on cam? Nggak usah on cam lah. Nggak, saya nggak mau harus on cam karena ini kita bicara tentang agama, harus jelas orangnya. Sama kayak agama yang suka larang-larang orang beribadah, sama kan? Jadi suruh-suruh orang on cam. Pada tantrum semua. Ya, halo Pak Hariri. Muslim non muslim Pak Hariri. Halo Pak Hariri. 1, 2, 3. Aneh-aneh aja. Diangkat. Simpanglah ampe sukema nanti. Yang mau curhat nanti ya, kalau Bunda Gembala lagi buka room curhat, nggak usah curhat ke sini anak-anak Bunda. Anak-anak Bunda kalau kita lagi diskusi lintas agama jangan curhat dulu. Nanti kalau Bunda lagi gabut, kalian di sini curhat. Naik curhat. Piyewan. Ini orang Islam nih. Di sini tempat kita diskusi. Kenapa harus buka cam? Kalian yang buka cam aja kadang gabrul, apalagi nggak buka cam, ya. Apalagi kalian nggak buka cam. Bahaya loh, kita lagi ngomongin agama loh. Kalian sembrawut ngomongnya, nanti ngamuk orang Kristen, nanti kalian bilang tahap-tahapa di sini. Kalian bilang Nathan salah pula lah. Harus buka cam kalian biar tahu kalau kami itu nggak settingan. Nanti kalau kalian nggak buka cam, nanti orang bilang nanti oh itu settingan, itu sebenarnya orang Islam tuh ngaku-ngaku itu. Nah, kalau kebuka camnya kan jelas, nanti tanggung jawab sendiri kalau dicari orang nanti. Ya, Pak Zio Hasan. Kumaha eta, kumaha Oten naik ke atas menserembaut menjelaskan suka-suka Ada Maria Ulfa, moyangnya. selamat malam. Maria Ulfa, muslim apa non muslim? Kumaha Maria Ulfa, selamat malam.
Ada V juga, V, selamat malam, selamat bergabung. Muslim apa non muslim, silakan. Ya salam. Ya buat 3 dibantu di akun Super Congor dan Unirifa yang ada di bawah saya. Teman-teman jangan lupa tap layar, dikencengin ya teman-teman. Ya barangkali ada teman-teman Kristen ya, tinggal typing aja di bawah yang mau naik ya. Barangkali ada yang mau bantu Tuhan ya kan. Mana ini? Banyak kali pun tapi nggak tahu aku yang mana satu. Ya di sini ada Yong. Halo Yongki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ngasih saran aja ini, kalau Oten udah ngeyel-ngeyel dari awal langsung turunin aja, bah, bikin pusi yang di bawah juga kita nonton. Kan kita itunya komitmennya on cam. Kalau udah ngeyel dari awal langsung aja turunin, gitu aja langsung, jangan dikasih kesempatan ngoceh. Ya, udah bang. Jengkel kita yang di bawah ngelihatnya, dengerinnya. Kita kan Ya, jadi mungkin saya komitmen. tanggapi dulu lah bang. Saya tanggapi dulu lah bang. Bang, Iya, bermain langsung bola aja itu lebih udah, sulit. jangan kasih Bentar ngoceh-ngoceh bang. dulu. Izin bang. Bermain bola itu Ya. lebih sulit daripada mengomentari orang yang main bola bang. Iya, memang pasti. Iya. Emang daripada kita ngedengerin ngeyel kan jengkel. Iya, Itulah, tapi langsung gini, Bang. aja turunin aja sudah. Abang, gini loh bang. Kami Ya. di sini, motivasi kami berada di sini itu bukan menyenangkan orang bang. Kami berdakwah Iya, mencoba iya, dengan bil paham. hikmah. Ya sabar bang. Saya orangnya sangat berusaha sekali bang, bisa supaya tidak Memang menyakiti harus saudara sabar, saya. memang harus sabar dewa, kesabaran tingkat dewa harus Nah. memang gitu. Makanya bangku, jadi gini loh bangku. Jadi Saya jengkel paham. kita, dari seterusnya bakal ngeyel aja, udah masuk juga, udah on cam juga pasti ngeyel, kalau udah ngeyel Bang, kayak gitu pasti. Jadi Kalau sudah tidak menyenangkan untuk ditonton, sebenarnya kan pilihan di tangan masing-masing sebenarnya bang. Cuman Iya. kami yang ada di sini itu ada treatment dan metode by myself. Ada pribadi-pribadi kami ini Iya. punya tujuan kenapa kami masih iya, pertahankan. paham. Nah gitu ya. Kalau abang kesel nonton sebenarnya kan abang tuh yang boleh milih. Kesel lah nonton ini, pindah dulu lah ke Bang Zuma. Kesel lah kita sini. Bukan kesel Kan masalah itu ya, masalah udah ada yang ngecehnya gitu, kita nggak Itu ngehargain host konsekuensi gitu lah. ngomong. Gitu. Itu konsekuensi ngomong sama Kristen bang. Jangan berharap orang Kristen itu akan Iya normal. sih. Tuh, Iya, sabar memang ya. agak susah Itu juga aja. ngadepin. Ya sorry ya Kan udah bang gelap, ya. hatinya Maksudnya, jadi ke bawah gelap kayaknya. ya, oke ya bang. Saya paham kok. Tapi nada abang jangan sampai mengintervensi kami di sini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Iya. Mohon support saja Iya, iya. ya. Itu aja. Oke ya bangku ya. Siap, Makasih siap, ya. siap. Siap. Terima kasih, Bangku Oke, ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon eta Oten cicing wae Oten kunaon Lo bang ada anak celeng. kunaon kumaha. Ada Mayang, selamat malam Mayang. Muslim apa non muslim, silakan. Sama siapa nih? Darwina, selamat malam. Muslim apa non muslim, silakan. Halo. Halo. Mayang, Darwina, selamat malam. Muslim apa non muslim? Baru. Turun ya Darwina. Darwina. Muslim? Oke kita turunin ya. Oke kita kajian dulu ya teman-teman biar nggak terbuang waktunya. Oke, ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara saya muslim nih ya. Teman-teman tahu tidak, di dalam Al-Quran itu tidak diizinkan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara baik. Cara baik itu kita tahu lah, urusan duniamu kalian tahu kata Rasulullah. Masa kita nggak bisa bedakan mana baik mana buruk? Apakah kita ketika ada orang Kristen naik ke sini dan kita bisa membuktikan kegagalan kesalahan dalam kitabnya, lalu kita berharap mereka akan tenang, santun? Itu harapan namanya itu.
kita itu melihat berbagai macam kelakuan umat Kristen itu bukan untuk memuaskan hati kita, tapi untuk menjadikan ini sebagai renungan. Masya Allah. Inilah kalau mereka sudah tidak mampu berargumen, menghujat pribadi. Teman-teman mungkin sakit hati, tapi harus perlu diperlihatkan juga biar generasi kita menonton. Ternyata begini yang namanya dakwah sama orang Kristen itu ya. Akan dikata-katain monyong nanti Yonatan Nandar, dikatai peot saya nanti. Ya. Tapi apakah dengan begitu tidak ada hikmahnya? Itu yang namanya berjuang. Mau berjuang enak-enak di kasur naik mobil Lamborghini mah bukan berjuang namanya. Rasulullah itu berdarah-darah ketika mensiarkan agama Islam. Kita tidak berdarah-darah, kita cuma dikatain peot doang kok. Makin dibilang peot makin gemoy aku, makin dibilang monyong makin ganteng dia. Artinya apa itu? Memang butuh kesabaran. Kami berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik, mencoba untuk berubah sikap diskusi semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan bahwa Islam ini kalau dijalankan dengan baik dan benar akan betul-betul merepresentasikan rahmatan lil alamin. Mereka aja yang menghujat pribadi kita, kita biarkan loh. Tapi kalau sudah menghujat agama kita, Allah, karena itu menyakiti kalian, dia harus diturunkan. Kecuali saya tabuk dulu berkali-kali. Tapi ketika dia hanya menghujat pribadi saya, ngeyel-ngeyelan sama saya, biarkan. Biar kalian tahu, ginilah kondisi sumber daya manusianya teman-teman kita Kristen. Apa gunanya itu? Untuk membuktikan bahwa ketika mereka mengklaim anak Tuhan dan punya Roh Kudus, ternyata kelakuannya kayak gitu, kayak Dajjal gitu loh. Dia ngapain kita? Jangan jadikan menonton diskusi itu kayak beban. Mereka harus ngerti saya, mereka harus dengar saya. Mungkin teman-teman berpikir, saya aja ngerti loh. Rifa bilang apa, masa Oten bebal banget? Ya itulah karena mereka Oten. Itu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tuh saya melihat ada kebiasaan teman-teman yang saya lihat itu ya. Ketika teman-teman lihat nanti ada orang Islam yang naik ke atas nyasar dan bertanya, tapi mereka bukan Oten, teman-teman langsung bilang, cepet turunkan. Jangan begitu. Bisa jadi memang mereka tidak tahu gitu loh. Apa yang mereka ingin tahu dari saya? Mungkin saya bisa berbagi, tapi kalau sudah mulai menyudutkan agama, mengkritisi agama, saya tidak mau debat sama-sama muslim. Khawatir saya akan berdosa. Jadi begitu. Kan namanya kita ini kan diskusi itu apa sih? Esensi diskusi itu sebenarnya apa? Kalau kita masuk dalam ranah pendidikan, deep dialogue itu salah satu metode pendidikan di mana adanya transfer knowledge dan transfer attitude. Kalau saya tidak bersabar, berarti saya tidak mendidik. Itu namanya saya cuma menurutkan ego saya gitu loh. Sudah cukup lah beberapa tahun dulu saya terpengaruh, terpancing, memperturutkan hawa nafsu. Yonatan Nandar ini salah satu tokoh apologet yang saya anggap ya cukup dewasa dalam emosi. Jarang dia marah. Kalau yang lain masih bisa ke-trigger. Dari sini saya menilai bahwa memang perlu kedewasaan dalam menghadapi orang Kristen. Kalau saya mah udah biasa. Jadi dia mau hujat bilang saya peot kayak pesundal kayak nggak berubah, saya jadi pesundal beneran gitu loh. Dan mereka ngeyel sekalipun, yang penting luruskan terus, sampaikan terus. Itu tugas kita gitu loh. Terus kalian satu lagi yang umat Islamnya aku bingung. Kalian tahu kalau Edis itu nggak ada ilmu, dia cuma framing dan dia hanya menghujat. Kalian suruh saya menghadapi dia. Baca surat An-Nisa 140. Kalau kalian melihat ayat-ayat Allah diolok-olok, jangan kalian satu tempat dengan orang itu. Kalian akan dikumpulkan sama nanti sama Allah nanti. Astagfirullahaladzim. Kalian suruh saya menghadapi Edis. Edis tukang hujat Islam, kalian suruh menghadapi. Edis kuliah di mana? Sekolah di mana? Saya sekolah untuk ngadapin Edis. Penghinaan itu apa menurut teman-teman muslim? Saya tanya jujur dari hati yang paling dalam, kira-kira ada nggak yang murtad gara-gara Edis? Sakit hati iya, murtad nggak bakalan. Makanya rasa sakit hati kalian itu tanamkan di dalam hati. Ini nih gara-gara kita umat Islam tidak belajar, akhirnya kita tidak mampu menjawab Edis. Tanamkan di hati itu. Nanti kalau Uni Rifa sudah meninggal, Bang Zuma sudah meninggal, Yonatan Nandar meninggal, siapa yang menjawab? Masa nggak mau ada regenerasi? Nggak bisa, saya harus tabuk terus tuh. Nggak perlu harus masuk ke Komal Edis. Menjawab itu nggak perlu harus masuk Komal Edis. Kita punya Komal sendiri untuk kita jawab. Makanya ngapain di Komal Kristen? Itu. Yang selanjutnya gini. Kalau teman-teman menyuruh saya menghadapi Esra Soru, saya merasa terhormat di situ. Karena memang itu tugas saya.
saya hadapi pernyataan Elia Meron dengan Ezra Solo tuh bikin jurnal loh. Kenapa? Karena dia diakui sebagai pendeta. Edis itu siapa? Kalian suruh saya ke tempat Edis itu siapa? Ya, tukang tambal ban nih. Edis itu tukang tambal ban aslinya. Kalian suruh saya menggonggong menghadapi anjing. Kalian suruh saya menggonggong menghadapi anjing loh. Apa kalian nggak berpikir sampai di situ? Ketika kalian suruh saya pernah masuk ke Komal Edis loh, by the way, tanpa kalian suruh. Ingat ya, saya masuk ke Komal Edis itu bukan karena disuruh, tapi saya ingin menunjukkan Edis menelanjangi Tuhannya. Waktu dia bilang Nabi Muhammad raja seks, saya diam itu lama, saya diam itu. Kenapa saya tidak mau diskusi sama Edis? Saya tahu Edis bukan siapa-siapa. Lalu ketika dia bilang Nabi Muhammad raja seks, saya tanya ke dia balik, mana yang lebih kuat, Nabiku atau Tuhanmu? Saya diturunkan. Buat apa kita menghadapi gonggongan anjing dengan ikut-ikut menggonggong? Sama-sama anjing nanti kita. Saya kuliah itu mengeluarkan uang dan biaya dan tenaga, pikiran saya keluarkan. Maka yang harus kami hadapi kalau mau diskusi sama saya, minimal pendeta. Pendeta udah kucar-kacir sama saya. Terus kalian suruh saya hadapi Edis, merendahkan saya itu, terhina saya. Terhina adek bang, adek semanis ini, abang suruh ngomong sama anjing, yang bener abang, ya, mending adek ngomong sama batu daripada ngomong sama Edis. Kenapa? Kalian gak akan dikasih kesempatan bicara. Edis buka Komal untuk bertanya, saya buka Komal untuk ditanya, gitu ya. Tolong umat Islam tuh berpikir sebelum berbicara itu. Silakan, Rusliam Sal, Muslim non Muslim. Rusli Amsal. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi memang betul nih, pertama lebih tepatnya penonton di situ rata-rata pakai bot buzzer ya. Jadi di dalam influencer tuh biasa kalau menggunakan buzzer bayaran seperti Edis tukang tambal ban. Jadi kalau misalnya para sales Edis mengatakan sekian puluh ribu, itu biasa, itu bot buzzer namanya. Kalau dalam istilah politik itu biasa, atau influencer ya. Jadi Anda gak usah jual Edis, karena memang Edis itu kita udah kenal betul sejak zaman Zoom ya, sama Riva sama Yonatan. Edis tahu betul kita. Edis itu hanya sekedar apa ya, tukang tambal ban jalanan gitu kan, kalau kata Kozulius ya. Jadi memang dia kerjanya dulu tukang tambal ban jalanan di Lampung ya. Tukang colong takjil juga dia itu. Juga tukang colong takjil ya, tukang apa, menunggu takjil pada saat bulan Ramadan, itu biasa Edis. Jadi kalau Anda menuhankan Edis, secara SDM, kualitas SDM pun sangat rendah sekali. Sama aja Anda mendewakan SDM rendah gitu. Gak apa-apa Pak dosen. Enggak, gini loh Pak dosen. Memang kalau saya mah ikhlas, senang sekali orang Kristen malah ikut Edis gitu loh. Betul. Saya senang karena memang kita nggak bisa menafikan juga. Edis ini memang hebat loh. Yesus 12 murid, 2 diantaranya berkhianat. Edis sekali live 1.500.000 orang langsung pindah Kristen loh, kata Kristen. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini orang Kristen ini patut curiga nih. Sebenarnya yang Tuhan itu Yesus atau Edis? Ini mencurigakan loh. Bayangkan ya, Edis itu memenuhi nubuatan harus keluar dulu dari Indonesia. Seorang nabi akan tidak disukai di tempatnya. Dia harus kabur ke luar negeri itu. Memenuhi nubuatan gitu. Yang kedua, ya, Edis itu kita nggak tahu bapak mamanya loh. Jangan-jangan dia dari anak perawan loh. Ini kita kan spekulasi. Ya kita kan nggak. Jangan-jangan dia keturunan Bani Israel loh dia. Makanya saya katakan, Edis orang Batak kan keturunan Bani Israel kan. Jangan-jangan dia keturunan Daud. Jangan-jangan dialah Tuhannya orang Kristen. Jangan-jangan. Makanya patut diselidiki ya teman-teman Kristen ya. Tapi jangan minta bantu kami ya. Kalau minta uang sama kami buat bantu, nggak usah juga. Dan teman-teman Kristen, saya akui Edis itu lebih hebat daripada Yesus menjelaskan Bible. Yesus mengutip Lukas, mengutip ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Nggak ada ayatnya. Edis semua yang disampaikan ada ayatnya. Jadi curigalah kalian. Jangan-jangan Tuhan yang sesungguhnya itu Edis, bukan Yesus. Ya, itu penuh nubuatan itu ya. Jadi itu teman-teman Kristen ya. Saya acungi jempol buat Edis. Edis tuh sekali nonton 1.500 orang Aceh langsung jadi Kristen loh.
Di Sumatera Barat itu konon katanya, kata orang Kristen, populasi Islam di Minang itu berkurang 80% loh. Udah Kristen semua itu di Bukit Tinggi itu semua, haleluya semua tuh. Jadi kalau ada acara silat itu udah pakai haleluya itu, kata orang Kristen, saking mengunya internasional loh. Kabarnya di Eropa itu langsung pindah lagi ateis-ateis jadi Kristen, kata orang Kristen. Kata orang Kristen, bukan kata saya ya. Kabarnya begitu. Di Jawa Tengah itu sekitar 3% mungkin tinggal orang Islam itu. Karena setiap live itu 1500 dibaptis, 1500 dibaptis. Ngeri kawan-kawan. Makanya patut dicurigai. Apakah jangan-jangan itu Tuhannya orang Kristen gitu loh, ya? Ya, saya akui. Jangankan saya. Kita sapa dulu. Selamat malam kakak. Iya, dari Iya, Dek. Kristen Protestan. Protestan. Ya silakan, ada yang mau disampaikan. Apa yang mau ditanya, Dek? Iya, tadi saya dengar-dengar sekarang 2025, sekarang Tuhannya orang Kristen edis TV. Kan kata kakak tadi. Ya, jadi begini. Kata orang-orang Kristen, semua perkataan Edis itu benar. Kaget nggak kau? Kaget nggak Iya, kau? gini kak. Kalau menurut aku, Edis ini cuman pintar membahas Al-Quran Islam. Kalau secara detailnya itu, kalau Kristen sendiri minimalis dia nggak tahu semua. Ya aku tahu, dia cuman pintarnya membahas Al-Quran aja. Iya, saya tanya, kamu tahu nggak Edis itu mempelajari Al-Quran pakai metode apa? Nggak tahu kak. Apa metodenya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saya, ya. Jadi gini, kamu harus curiga. Edis itu menurut orang Kristen, Raja Salman itu udah salah itu bahasa Arabnya. Harus belajar dulu sama Edis bahasa Arabnya karena salah. Raja Salman ya. Jadi kalian, ini orang Kristen harus tahu nih. Saya cuman pengen mengembalikan kalian ke jalan yang benar loh. Bahkan ajaran Al-Quran itu kata orang Kristen lebih benar Edis daripada Nabi Muhammad loh. Kata orang Kristen. Ya, jadi pokoknya Al-Quran itu kalau ingin tahu bagaimana Al-Quran yang benar, jangan tanya para ulama Imam Syafi'i, itu lewat. Edis pokoknya yang lebih paham Al-Quran. Ustaz Ya, Muhammad mau lewat. Kalau pintar bolak-balik Siapa dulu? kata. Bentar, benar. Saya mau kasih info koreksi. Mana tuh ada yang pindah ke Edisten nanti kan? Edisten kan? Jadi teman-teman, bahkan dengar-dengar kabarnya semua orang Arab yang di Jazirah Arab itu harus belajar ulang bagaimana cara bahasa Arab yang benar kepada Edis. Karena ternyata selama ini bahasa Arab yang ada di Arab itu salah, kata Edis. Ya, nanti saya sampaikan nanti ke saya, insya Allah mau ada ya mungkin sekitar 5 bulan lagi mau pergi ke daerah-daerah Arab nanti, insya Allah, mudah-mudahan ya. Nanti saya mau ngomong nanti sama orang Arab supaya saya bawa poster Edis nanti besar-besar. Tolong orang Arab belajar lagi bahasa Arab ke Edis, kalian salah selama ini, insya Allah lah. Baunya kan begitu kan? Nggak apa-apa, nanti saya bantuin lah. Terus Bible itu yang tahu tuh cuman Edis sendiri. Yesus nggak ada apa-apanya. Pokoknya di dunia ini tentang agama tuh cuman Edis yang tahu. Makanya curigalah kalian, kayaknya dia Tuhan loh. Ya, tapi kayaknya udah cukup ya. Saya mau bahas Yesus nih. Saya mau bahas anak orang nih, anak Bunda Maria nih. Ngapain saya bahas anak yang mamanya nggak tahu? Ngapain saya bahas suku Lewi itu? Ya, dia tuh jangan suku Lewi itu, si butar-butar ya. Oke, Zaka, Muslim dan Muslim. Ya, Edis TV hebat ya, lebih hebat daripada Yesus dan Nabi Muhammad kata orang Kristen ya. Melebihi Pak Prabowo, melebihi Pak Jokowi, retorikanya mengalahkan Rocky Gerung. Bahkan mungkin Donald Trump harus belajar cara jadi presiden kepada Edis ya. Iran itu kalau mau menang perang lawan Israel belajarnya sama Edis itu. Kalau nggak kalah terus itu nanti Iran, kata orang Kristen. Udah cukup ya. Zak, silakan Zak. Oke, turun ya. Tuhannya Kristen sudah berubah menjadi Edis.
Tuhannya Kristen sudah berubah, edisi debut ternamanya. Halo, dia Pari. Tuhan orang Kristen sudah berubah. Halo. Menjadi edis. Halo. 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 Ya, halo. Udah berapa kali tua kau minum, Bang? Ya kenapa kau masih bahas-bahas ini saja? Guru besar kau itu udah mati walau nih ya itu bertahu. Gak apa-apa lah gue bahas edis Tuhan udah dikubur ya, udah dikubur. Iya, gak apa-apa ya. Sudah lah, tidur. Gimana rupanya? Mabok banget dia kayaknya. Berapa botol dicekik botol itu. Cacing pitanya kepanasan di dalam. Angkat botol mula. Ya, kebenaran. Apa yang mau dibahas kebenaran? Ya, saya tadi cuma dengar. Gak ada si kebenaran, gak ada yang mau dibahas. Aku pun nggak tahu dia nih Kristen atau Islam. Gini ya teman-teman ya. Itulah kenapa aku curiga. Jangan-jangan memang edis ini Tuhan. Coba kalian bayangkan. Kita buat judul misalnya. Apakah nenek moyang Yesus pejina? Orang Kristen benarkan, nggak ada yang marah. Coba kita bahas edis. Ngamuk orang Kristen. Memang lebih mulia edis daripada Yesus kayaknya sekarang ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Memang patut dicurigai memang. Bayangkan kalian, ketika edis berfirman, semua betul. Semua omongannya betul, saudara-saudara. Nggak ada salah-salahnya. Semua yang difirmankan edis itu betul ya. Jadi curigalah kalian. Jangan-jangan dia adalah Tuhan. Ya. Artinya ini Pak. Artinya kalau misalnya teman-teman OT itu marah membahas edis, berarti edis ini sebagai aset paling diunggulkan. Aset OT saat ini Pak. Tuhan. Yang mengalahkan Bukan Elia aset Miron. Tuhan. Bukan aset Tuhan. Bukan Ya, Tuhan. Saya bilang Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan? Karena dia kata orang Kristen itu diurapi Roh Kudus. Yang diurapi Roh Kudus itu gelarnya kan Mesia. Halo. Ya, siapa yang mau bicara? Ya, siapa yang mau bicara ini? Satu-satu dong. Ini aku. Halo, Bu Rifa. Barnabas. Ya, siapa yang mau bicara dulu, Bang? Siapa dulu yang bicara, Bang? Barnabas dulu, Barnabas. Oke, Barnabas dulu ya. Biar saya sapa dulu ya. Iya, Dari sabar muslim lah. apa non muslim? Non muslim. Dari mana? Aku non muslim. Non muslim. Oke, baik. Ya. Ini ada friend dari muslim apa non muslim? Silakan. Non Muslim. Oke, terus satu lagi nih Golden. Selamat malam, selamat bergabung. Dari muslim apa non muslim? Non muslim bang. Oh muslim. Oke, satu-satu ya. Ya, bertiga non muslim di sini satu-satu dulu. Siapa dulu yang mau diizinkan ngobrol sama saya? Friend, Barnabas atau Golden? Terserah banyak. Kalau aku ya nggak apa. Oke, Barnabas dulu ya. Bang Barnabas bisa buka cam nggak? Ya dengan suara aja nggak apa. Nggak, ini saya sudah minta buka cam. Enak buka cam biar kita nih jelas bang. Karena kita bicara tentang agama, sesuatu yang sangat sensitif. Ya aku paham. Yang mewakili tentang banyak agama. orang. Iya. Ya aku makanya paham. karena abang paham agama. Iya. Karena Yang lain abang nggak paham buka. agama. Kok malah aku yang Semua buka. Semua buka bang. Kalau yang bisa buka cam saya minta buka Akun cam. ini akun saya, bukan akun. Pokoknya Turunkan muslim yang lain. Turunkan dulu muslim yang lain. Turunkan. Satu lawan satu lawan akun pribadi. Maaf, Fan, kamu di sini bukan majikan ya. Kamu bukan pemilik komal. Aturan yang berlaku itu aturan dari kami, bukan aturan darimu ya, friend. Harus Oke, diskusi satu lawan satu lah. Jangan diskusi banyak-banyak. Ya, cari komal, buka komal sendiri aja ya. Kau buka komal sendiri aja, kau diskusi sendiri ya. Oke, Barnabas mau buka cam? Silakan, terima kasih.
Terima kasih. Kami butuh orang-orang yang berani ya. Kami nggak butuh anak-anak dewa yang pengecut. Silakan, Golden buka camnya. Oh, nggak bisa buka cam nih Golden nih. Cam mana nih Golden? Saya butuh Anda buka cam nih. Bisa nanti cari follower dulu, buka cam baru naik ke sini ya. Saya lagi nggak ada niat untuk ngomong sama orang-orang nggak jelas. Oke? Oke ya Golden ya. Sorry ya. Cari dulu followernya, buka cam. Ngapain orang nonton rame tapi ngomong sama nggak jelas? Mending nonton 5 orang tapi jelas yang ngomong. Saya sebagai umat Islam itu tidak butuh orang nonton banyak, tapi butuhnya jujur, jelas, ngomongnya terukur. Nah, ini nih. Buka cam ya. Buka cam ya. Silakan. Dia buka cam. Silakan buka cam. Silakan buka cam. Silakan buka cam, brother. Ini kemarin yang ngamuk-ngamuk sama saya nih, yang teriak-teriak ke saya nih. Halo kakak. Ya, silakan buka cam dulu. Selamat malam kakak. Selamat malam, buka cam, brother. Lagi makan kakak. Kalau gitu habis makan naik ke atas ya. Oke. Makan dulu aja. Oke. Ya. Turun dulu aja. Nanti keselek nanti kalau ngomong sama saya sambil makan ya. Pada mulanya Firman bisa menjadi Edis loh. Hati-hati loh kalian loh. Kalian harus cepat-cepat untuk membuat gereja Edis loh. Kalian patut curiga itu. Buat teman-teman Kristen yang sedang makan, makanlah dulu. Yang lagi nyetir, nyetirlah dulu. Jangan terburu-buru. Saya akan insyaallah selagi masih diizinkan hidup sama Yonatan Nandar akan live terus insyaallah ya. Insyaallah. Iya, saya terguncang kali sama Edis. Takjub saya. Bayangkan loh, sekali live 50k yang nonton. Yesus yang udah capek-capek 33 tahun ke dunia, 12 biji yang ikut, 2 diantaranya aja berkhianat loh. Curiga saya, jangan-jangan Tuhan yang betul itu Edis bukan Yesus. Yesus aja udah ini ndak mampu mengkristenkan Yerusalem. Si Edis sekali live Kristen semua seluruh dunia katanya. Kata orang Kristen. Bukan kata saya. Kata orang Kristen, bukan kata saya ah. Halo MR Yansah Muslim. Hari maju di mohon mater saya buku di tanya ke orang ber tanya mohon mater. Kenapa itu? Malam minggu ini banyak mabuk ku tengok. Malam minggu ini ya? Hah? Malam apa ini? Kok banyak yang mabuk? Malam Selasa. Malam Rabu ya? Kok ada banyak yang mabuk kak? Kok banyak yang minum tua kak? Ya ada Grand, ada Friend. Ya selamat malam Friend. Ada yang mau didiskusikan Friend. Selamat malam, muslim apa non muslim Friend? Silakan buka camnya brother. Buka camnya. Epen buka cam Epen. Friend buka cam Friend. Yang bengek jangan naik dulu ya. Nanti sesak napas di atas nanti mati nanti ya. Nanti nggak ketahuan kalau kalian mati nanti. Yang bengek jangan naik dulu. Yang ambeien nggak usah naik, susah duduknya nanti ya. Atau sambil berdiri juga nggak apa-apa kalau lagi ambeien. Onde-onde baala oten karajoang
Karajo waang coba ruak gaya waang nayak ke ate. Onde oten baala kok ma itu gaya waang kalira setan waang mabuk puluh angkate. Gaskan, gaskan. Gaskan. Halo, selamat malam. Selamat malam, brother. Brother nggak bisa buka cam nih. Gimana nih? Halo. Nggak bisa nih. Dengar? Ya, dengar tapi nggak bisa buka cam. Cari dulu followernya dulu ya, biar bisa buka cam ya. Baru nanti diskusi lagi dengan kami ya. Nggak bisa baru. Iya, cari dulu followernya. Indak nio waden mau tajo waang baru gadang kalian dan ndak buka cam. Panik waden mencari kalian koi kalera. Panik waden bukakan cam waang indak bukakan cam kalera. Halo TikTok official. Muslim dan muslim yang indak buka cam, cari dulu follower banyak-banyak ya, baru bisa buka cam kita naik sini ya. Saya tak butuh lah, saya tak butuh orang kita tak. Halo muslim dan muslim. Halo. Ya halo muslim dan muslim. Topiknya apa topiknya? Muslim dan muslim buka cam sekarang. Tunggu pakai baju dulu. Ya pakai baju dulu. Onde onde naik lah kasiko lah buka cam. Manga kalian takwi nanjo aden orang biasa bukan Tuhan. Manga kalian tak. Kak ada yang apa nggak gosong nggak kak? Ah iya ya bukan kita ya. Oke, TikTok official muslim atau non muslim brother? Katolik. Oke, Katolik. Silakan, brother. Mau gosong baunya, Kak. Mau membahas tentang apa, brother? Mau bertanya, mau ditanya, mau mengangkat satu tema? Oh, temanya nggak ada ya? Temanya ada. Nenek moyang Yesus pejina, pedofil, pesundal, dan pebinor dan penipu. Apakah itu benar? Nah, itu dia temanya. Dari mana kakak tahu? Dari Bible lah bang. Kak gosong loh kak. Dari Bible. Apa ada di Bible ditulis? Dari kan, Bible bang. Ada ditulis. Ada. Ada. Saya nggak tahu itu. Nah makanya saya kasih tahu. Untung abang masuk ke sini. Tadinya abang nggak tahu jadi tahu abang. Saya tunjukkan ya. Baik, pertama yang mana ya Bung Mabas? Pejina dulu. Nenek moyang Yesus Pejina itu terdiri dari Rahab, Yehuda, Daud, Pejina itu. Ya makanya aku tanya dulu kakak. Kakak seorang Islam atau Kristen? Islam. Islam. Tapi kakak kok bisa tahu bahwasanya apa itu isi Bible itu? Belajar lah. Belajar atau baca Bible? Belajar itu dengan membaca. Masa belajar sambil tutup mata gini? Mana bisa? Belajar itu dengan membaca, dianalisis, dipikirkan, direnungkan, dicari tahu gitu. Berarti kakak rajin baca Bible gitu ya? Rajin lah, rajin kali pun. Berarti kakak lebih Kristen dari Kristen karena kakak rajin baca Bible. Sebenarnya iya juga sih, lebih Kristen aku daripada kalian. Kalian cuma ngaku-ngaku aja. Ya. Tapi yang diambil bukan makna keselamatannya, tapi lebih untuk menjerumuskan orang seperti itu. Coba tunjukkan satu indikator bahwa saya tidak mengambil secara makna tapi menjerumuskan. Itu nggak usah kakak bilang seperti itu sama aku. Dari tadi aja kok malah bukan marah. Saya kan memang saya Batak kak, jadi udah wajar biasa. Ya saya orang Minang bang. Ya udah gini aja. Saya juga orang Sumatera kok. Tapi kalau ngomong itu gini bang, jangan abang ikuti orang-orang Kristen zaman dulu di abad ke-11 sampai 14 menuduh nggak bawa bukti bang.
Karena Nuduh gini, tuh Kak. udah kayak bener Kenapa aja. saya bilang Kalau seperti abang itu? mengatakan diam dulu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kakak tadi bilang Bawa bukti. Tuhan apa nenek moyang Yesus gini hal-hal negatif. Itu fakta tertulis bukan negatif. Makanya saya Itu bilang, tertulis di kitab makanya Anda. saya bilang kakak baca Bibelnya yang bukan untuk keselamatan. Saya tapi tanya untuk sama orang-orang Anda. untuk Saya ini tanya yang sama Anda. negatifnya. Anda lebih paham nggak dari saya? Saya tanya. Anda lebih paham dari saya? Dan tentu saya lebih paham. Oke, ajarkan saya. Coba saya tanya, ketika Daud mengambil bini orang dan dia tidak dibunuh oleh Tuhan, ketika dia meniduri bini orang sampai hamil, itu berzina atau tidak? Silakan jawab. Untuk apa kau cari tahu itu? Nah, inilah kau. Tuhan kau suruh sebarkan Injil ke seluruh makhluk. Ya, jangan pula kita bertanya, tapi Gak jangan setelah kau dijawab pula, nanti, kau mentang-mentang setelah orang nanti dijawab, Batak, suara kau kamu- keras, kau pikir aku takut sama kau? Kau di sini kau pula ngatur-ngatur aku. Banyak cerita kau. Kalau kau nggak sanggup ditanya, ngapain kau naik? Kalau kau nggak sanggup menjelaskan agama, kau jangan kau naik. Kok kau pula nanya ngapain aku tanya? Supaya kami tahu kayak mana pemikiran kau tentang agama kau. Kontol Kau pula melarang orang-orang bertanya. Memang lagi deh. Agamamu aja bahas kontol. Nggak mau aku, Kontol siapa kau. kau? Bapak aku kau yang kontol. Ngajarin orang kau binatang kau. Kau pikir kau mentang-mentang orang Batak takut aku sama kau? Ketemu pun nggak takut aku sama kau. Kurang ajar mulut kau. Diajak baik-baik diskusi bujang inam pula katanya. Anak setan kau. Kau ngaku-ngaku anak Tuhan kau, kelakuan kau kayak dajjal. Kau pikir aku takut sama kau? Haram dajjal aku takut sama kau. Dikira takut kita sama dia. Baik-baik kita ngomong. Naik-naik kau sok-sokan gaya kau. Jantan kau mulut kayak perempuan. Kau pikir takut aku? Demi Allah, berjumpa pun aku sama kau nggak takut aku. Paling mati aku. Berantem pun sama kau, badan kau yang besar itu. Paling aku mati. Demi Allah, lebih membanggakan aku mati daripada membiarkan moncong kayak kau itu pemakan babi tapi mulut ke perempuan. Diajak diskusi baik-baik. Sok tahu tentang agamanya, giliran ditanya malah kau pula yang kejang di sini. Kayak gini kelakuan kalian. Ngaku-ngaku anak Tuhan, mengumpat kalian di sini. Kami kalau mengumpat nggak ada roh Tuhan dalam diriku. Ini rohku. Kalau salah aku. Kau pikir kau siapa? Ngatur-ngatur orang, giliran agamaku kau bahas di koma-koma Kristen sana kawan kau. Tepuk tangan kau anak setan. Giliran kau kutanya baik-baik Tuhan kau. Kalang kabut kau. Kau bilang aku bujang inam. Bukan cuma makan babi aja kau. Kelakuan kau pun udah kayak babi. Kau pikir kami umat Islam ini, kami ini diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Pantang bagiku takut sama moncong kayak kau itu. Biar tahu kau, berjumpa pun aku sama kau, demi Allah nggak takut aku. Mati aku di tangan kau. Lebih mulia aku mati di tangan kau ketimbang aku mati membiarkan orang-orang Kristen kayak kau ini. Giliran agamaku dibahas, tepuk tangan kau menghujat. Tapi giliran agama kau kutanyakan, mencret kau. Biadab, naik-naik ke sini sok-sok baik kayak domba, ternyata malah aku yang dikatakan bujang inam. Itu orang Batak ya, saraku lagi nih ya. Nggak tahu menghujat kau di sini. Dikiranya aku takut sama dia. Kurang ajar. Badan kau aja yang besar, otak kau kecil. Kalau perempuan kau lawan, berarti kau ganti pakai celana dalam pink kau. Aku bukan takut, aku bukan berani karena kami mayoritas, karena aku percaya yang kau omongkan ini benar. Di kitab kau tertulis nenek moyang Tuhan kau pejina. Kau yang percaya Tuhan kau punya nenek moyang. Kurang ajar. Kenapa saya emosi teman-teman? Soalnya sok baik kali di depan di awal dia. Sok baik kan di depan, kita suruh dia buka cam. Ayo ngobrol baik-baik. Malah ini dia malah menghujat dia, kurang ajar. Kiranya awak takut, berjumpa pun aku gak takut. Kakak, malam kakak. Ya sebentar abangku, sebentar. Malam buka cam bang. Silakan buka cam dulu baru ngobrol. Kami orang NTT ya bang. Buka cam. Kakak, kami tanya saja. Bang, saya nggak mau tahu kamu orang Golgota kayak orang NTT kayak orang Papua kayak buka cam bang. Ini aturannya begitu. Mau kamu presiden kek, anaknya presiden kek, mau kau yang punya negara kek, buka cam di Komal ini bang.
Enggak, kamu tanya bakal kami di NTT Bokok orang ada kami NTT kayak agama ini. buka cam. Bisa nggak mendengarkan omongan orang? Nggak dengar lu bakal kami di NTT ada kami ngomong antar Turun agama kau. ini. Urus komal-komal Kristen sana, jangan aku yang kalian urus. Aku Islam, saudaraku yang akan urus aku. Saudaraku Islam yang nasihatin aku. Kok kalian pula yang nasihatin aku? Urus komal-komal Kristen. Kau Jadi pula ngatur gini aku. Anita, nambahin dikit. Kenapa ya teman-teman hotel ini selalu membawa kesukuan? Itu poin pertama. Ada problem apa dengan suku Anda hotel? Takut kali aku. Anda mau? Kiranya aku takut Iya. mereka. Oten, nggak perlu lah bawa suku. Kalau bicara lintas agama nggak perlu bawa suku. Ya itu poin pertama. Aku aja orang Dayak Kalimantan nggak pernah bawa suku gua Dayak. Kenapa sih Ten? Pikirnya orang Padang nih pengecut-pengecut ya. Dikiranya orang Padang pengecut-pengecut. Tahu kalian? Buya Hamka yang masuk penjara. Ya kan? Kau pikir nggak ada kebanggaan bagi kami? Buya Hamka masuk penjara itu malah kebanggaan bagi kami. Kenapa? Berani karena benar, takut karena salah. Kami Islam, bro. Umat Islam itu mati berjihad itu cita-cita. Karena semua orang akan mati. Semua orang akan mati kok. Jadi kau pikir aku yang udah kayak gini, aku belajar mempertahankan, memperlihatkan kebenaran agamaku. Kau pikir aku gara-gara kau yang bentak-bentak aku takut aku gitu? Aku udah berhadapan dengan orang Kristen secara langsung, hadapan muka. Selamat malam. Buka cam. Anak Teos buka cam kalau di sini. Kalau nggak mau buka cam turun. Bukan cam. Turun kau. Anak turun kau. Kiranya aku takut apa? Bentak-bentak kau. Kalian ini memang mental penjajah kalian. Masuk komal kami, kalian pula yang ngatur. Giliran agama kami kalian olok-olok di komal kalian, tepuk tangan kalian. Haleluya kata kalian. Giliran kami cuma bertanya aja ada mencret kalian. Belum kubongkar aib agama kalian. Baik faktual, baik tekstual, dan mencret kalian. Nah aja kalian. Orang NTT kau, orang TT lah kau. Orang Papua kau. Kenapa rupanya? TT Radit, muslim non muslim? Cuma nonton. Oh ya, turun ya bang. Makasih. Suruh buka cam repot kali. Nggak ada cerita, buka cam kalian. Penghujat kalian rata-rata. Kalau aku kalian tuduh penghujat, buktikan. Repot kali hidup kalian. Tertulis di kitab kalian kok. Giliran tertulis di kitab kalian mencret. Giliran Al-Quran kami kalian obo-obo. Haleluya. Nggak usah kalian pancing-pancing kami umat Islam ini. Mati pun kami rela demi itu. Ya kami pikul salib. Giliran disuruh diskusi, kami takut digeruduk. Mama lawan kalian ini loh. Mama usia 38 tahun. Mama lawan kalian. Apa kalian? Kalian mau berantem sama aku? Tunggu aku latihan karate dulu 2 tahun ya. Berantem aku sama kalian. Belajar aku karate sama Bang Zuma dulu. Nah, habis itu baru kita kelahi ya. Dengan catatan nih, ada kan peti mayat sama kain kapan. Mati aku dikapani, mati kok di ini kan. Tapi yang nonton banyak ya. Harus ada yang viralkan itu, nonton orang semua. Duh, handphoneku langsung mencret. Iya, orang kita ngajak mereka diskusi baik-baik ya, kita ngajak mereka bicara baik-baik, mengamuk-ngamuk angkaden. Kita nggak mau berantem sama mereka, tapi ketika kalian nantang-nantang, mancing-mancing saya, kalian pikir saya takut gitu. Gini loh om, bang, tante, saya sudah bilang nih ya, bagi kami daging ini nggak ada harganya. Kami meletakkan agama di atas kepala. Ini jasad ini bakalan jadi mayat. Tahu kalian? 5 tahun, 10 tahun bakalan jadi mayat. Cepat atau lambat akan mati. Lebih baik mati berjuang daripada mati enak, nggak ada berjuangnya, nggak ada gunanya buat peradaban.
Orang cuman ngobrol, diskusi, ditanya nenek moyang Tuhannya aja mencret. Ngamuk nggak jelas kalian. Kalian diajak ngomong baik-baik nggak bisa. Giliran kalian membahas agama kami bisa. Hebat kali kalian. Minoritas tertindas. Kelakuan minoritas kadang kayak Dajjal. Halo Lintas. Halo, selamat malam Lintas. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, muslim non muslim. Saya Kristen kayaknya nih. Ya, buka cam, brother. Silakan buka cam. Silakan dibuka camnya. Sudah saya undang buka cam. Suara saya dengar. Kalau kita bicara agamanya harus jelas orangnya. Ya, silakan dibuka cam. Silakan buka cam. Silakan dibuka camnya. Kalau kami bicara tentang agama, Ya, gak lelah dengan orang-orang yang tidak jelas. Buka cam, buka cam, buka cam. Buka Saya cam. mau nanya aja sih ke Guru Nda ini. Buka cam. Buka cam, buka cam. Dengarkan suara saya bisa bahasa Sebenarnya Indonesia? Buka camnya. muka yang perlu Kalau atau tak bisa buka cam itu turun. Kami lagi tidak butuh orang-orang tidak jelas, kan saya sudah bilang berkali-kali. Ngapain kalian bicara kalau kalian tuh orang nggak jelas? Kita bicara agama, yang ngomong harus jelas orangnya. Takut aku nanti chat GPT nanti. Kalau nggak bisa buka cam turun. Ribet kali hidup kalian. Ada tertulis halal darahnya kalau yang nggak naik gitu. Nggak ada. Kalau nggak mampu buka cam, nggak usah. Anak Tuhan ngakunya mau disalib, pikul salib, kentut. Giliran diajak diskusi takut digeruduk kalian. Berakhir sudah diskusi dan debat apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.